Halo, Assalamualaikum sedulur tani dimanapun panjenengan berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan segala aktivitasnya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke sedulur tani, untuk kegiatan kita kali ini akan melaksanakan penyebraian sekaligus perawatan cabai yang sekitar 20 hari yang lalu kita ketahui bersama terkena hama trip dan tungau, sehingga menyebabkan daun-daun pertunasan tanaman kita itu coklat, mengering, dan akhirnya pada rontok. Bahkan yang tidak rontok pun menjadi daunnya menjadi keriting sedulur ya. Makanya untuk hari ini kita lakukan perawatan yang keempat kalinya ini, sekaligus nanti kita review ulang untuk hasil dari apa yang kita aplikasikan, yaitu berupa fungisida, insektisida maupun nutrisi, apakah sudah ada efek terhadap tanaman kita atau belum, dan efektif atau tidak, nanti kita bersama-sama sepil keliling lahan ya. Dan kita bandingkan dengan waktu kita pertama kali mengetahui serangan sampai hari ini, apakah sudah ada perkembangan atau belum. Dan untuk perawatan yang keempat kalinya ini dulur, aplikasi apa aja yang kita aplikasikan, untuk termasuk insek, fungi, dan nutrisi, supaya kita bisa saling sharing, tukar kawruh, tukar pengalaman seputar masalah pertanian ya, terutama tanaman cabai, cara mengatasi dan menanggulangi kendala-kendala yang ada di lapangan ya, untuk tanaman-tanaman kita yang kita budidayakan. Nah, makanya ikuti kegiatan hari ini sampai selesai. Oke dulur ya. Nah, beginilah sedulur tani untuk penampakan ya cabai kita yang kemarin sempat terserang hama trip dan tungau. Alhamdulillah setelah 20 hari ini kita melakukan perawatan, udah mulai muncul pertunasan baru, dan tunas-tunas baru ini alhamdulillah sehat sedulur ini ya. Dan ini sudah memasuki fase generatif dulur. Ya, emang kendala untuk habis terserang hama trip atau tungau itu tidak terlalu rimbun daun-daunnya ya. Masih jarang, tapi tidak apa-apa. Nanti bisa kita susul untuk perimbunannya. Bisa patuh dengan nutrisi. Nah, ini. Oke sedulur, untuk pemulihan cabai kita yang terserang strip dan tungau kemarin ya, yang daunnya sampai rontok dan gosong itu. Nah, inilah untuk amunisi atau pencampuran insek, fungi beserta nutrisi yang kita berikan. Seperti biasa sedulur, yang pertama kita larutkan ya untuk perekatnya. Perekat walaupun musim kemarau tetap saya gunakan dengan tujuan untuk memperrata campuran ya, biar campuran itu kompatibel atau homogen dalam satu larutan, atau istilah lain tidak pecah dalam larutan ini. Karena ini beberapa insek, fungi, dan nutrisi kita berikan bersamaan. Maka untuk memaksimalkan pencampuran, kita pertama kita larutkan untuk bahan aktif Propinep plus zinc ya. Propinep zinc plus yaitu terdapat dalam fungisida antrakol. Ini sangat bagus kita gunakan saat tanaman kita itu terserang trip maupun keriting daun sedulur, untuk membantu mempercepat pemulihan tanaman. Ini biasa saya aplikasikan sebagai perollingan dengan bahan aktif Mancozeb ya. Nih, 1 sendok penuh ya. 3 sendok, ini 1 tangki spray kita kasih 3 sendok penuh. Campuran selanjutnya untuk fungisida sistemiknya, kita pakai bahan aktif metiram dan piracostrobin. Ini belum saya rolling, kemarin sempat kita rolling pakai bahan aktif tandem ya, ada di kandungan tandem. Kemudian sekarang kita pakai untuk kabriotop lagi, bahan aktif metiram dan piracostrobin. Kita kasih 2 sendok aja press ini. Ini untuk membantu perlindungan dari dalam ya, karena ini bersifat sistemik sedulur.
Jadi melindungi dari dalam. Aman di luar, aman di dalam, itu kiranya. Selanjutnya untuk inseknya, pertama kita larutkan bahan aktif imidacloprid, merek dagang bebas dulu ya. Ini saya pakai Avidor karena yang tersedia di toko terdekat tempat tinggal saya ya Avidor ini. Ini kita kasih 1 sendok seperti itu ya. Imidacloprid, terus kita rolling dengan insek yang berbahan aktif iridaben. Setelah kemarin kita lakukan spray 2 kali pakai bahan aktif abamectin ya, sekarang kita pakai bahan aktif iridaben dulu. Untuk merek bebas ya, yang penting isinya iridaben untuk kita lakukan perollingan. Kita gunakan 1 sendok aja. Ada teman lihat dulu ya. Untuk nutrisi sedulur, biasa kita larutkan pertama gandasil daun, ini 2 sendok aja ya. Untuk membantu pemulihan tunas-tunas baru, yaitu kita pakai asam amino. Kita gunakan sebanyak 30 ml asam amino. Ini berguna untuk anti stres tanaman ya, sekaligus untuk membantu tumbuhnya pertunasan baru. Oke sudah, kiranya seperti ini untuk pencampuran insek, fungi, dan nutrisi yang kita berikan dan langsung kita aplikasikan ke tanaman kita. Nah, inilah sedulur untuk penampakan cabai yang sedang kita lakukan perawatan lanjutan ya. Ini perawatan lanjutan setelah kita lakukan 4 kali spray ini ya, setelah terserang daun cabai rontok dan bercak daun, dan kena trip, hama tungau juga menyerang kemarin ya. Ini jadi daun sempat rontok, keriting, dan pupus-pupus pada gosong gitu ya.
Oke dulur tani, untuk kegiatan penyepraian hari ini alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan. Dan ini waktu sudah menunjukkan sekitar jam 10 siang sedulur. Tapi tetap kita lanjutkan spray ya. Biasanya saya nyepray itu maksimal di jam 9. Cuman berhubung ini cuaca sedang tidak terlalu terik matahari ya. Jadi di tempat saya ini sekarang agak mendung. Jadi tetap berani kita aplikasikan dan kita lanjutkan untuk penyepraiannya. Dan untuk biasanya kalau udah terik matahari terlalu panas, kita akan berhenti dan lanjutkan sore untuk penyepraian sedulur, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Salah satunya seperti terbakarnya daun ya, untuk tunas-tunas baru atau bakalan-bakalan pucuk itu yang lagi mau tumbuh. Nanti biasanya kalau kita aplikasikan insek, fungi maupun nutrisi di siang bolong ya, sekitar jam 12 ke atas atau jam 10-an, tapi terik matahari sudah terlalu ekstrim, itu nanti ada resiko terjadi kebakaran ya, terbakar untuk daun-daun pucuk-pucuk seperti ini dulur, pucuk-pucuk kita ya, pucuk-pucuk tunas. Nah seperti ini. Ini nanti kalau siang hari biasanya terus kita aplikasi nutrisi insek dan fungi, langsung terkena terik matahari, ada bekas-bekas coklat-coklat gitu dulur ya, bekas coklat itu menandakan untuk pucuk atau tanaman kita itu belum kuat untuk menerima aplikasi yang langsung terkena sinar matahari yang ekstrim gitu ya. Walaupun dengan dosis kecil, kita tetap harus memperlakukan atau disiplin waktu dulu. Jangan sembarangan kita aplikasi untuk insek, fungi maupun nutrisi daun gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya yaitu terbakarnya tunas baru atau pucuk gitu ya. Apalagi dalam proses penyembuhan tanaman seperti lahan saya ini ya, ini yang kemarin kita ketahui bersama terserang semacam kutu daun, trip maupun tungau ya. Bahkan karat daun pun juga ikut menyerang waktu kemarin, sampai daun-daun kita ini gosong dan rontok sedulur. Dan alhamdulillah setelah kita aplikasi perawatan, kita lakukan 4 kali periode ini ya, 4 kali ini sudah muncul untuk pertunasan. Nah ini yang kelihatan, coba saya sebutkan sedulur sedikit ya. Nah ini contohnya sedulur ya, ini kemarin sempat rontok sedulur, rontok sekitar 20 hari yang lalu ya. Ini emang cukup lama untuk kita menumbuhkan ulang, cukup lama ini. Dan untuk metode sedulur ya, metode untuk perawatan cabai yang terserang trip, tungau, bahkan keriting daun ya, sampai daun-daunnya itu rontok, itu pertama kali harus kita keliling lahan dulu, lihat-lihat ya, yang menyebabkan itu kira-kira tungau atau apa. Kadang ada itu bukan karena hama ya, karena faktor cuaca juga bisa. Tapi kalau karena hama penghisap terutama, termasuk trip, tungau dan hewan-hewan lain yang suka menghisap daun, itu nanti pertama kali kita aplikasikan aja untuk insektisidanya. Itu yang harus kita lakukan pertama kali. Insektisida harus kita masukkan. Nanti setelah 1 minggu kemudian kita lihat lagi di lahan kita itu sudah bersih atau belum untuk hama-hama trip, tungau dan hama-hama lain, dengan ulat juga itu. Kalau sudah bersih, dan biasanya setelah 1 minggu terserang itu, setelah kita tangani, akan muncul bakalan tunas-tunas baru sedulur. Itu yang masih tunas-tunas yang masih ini ya, keras, itu nanti kita spilkan, masih ada di awal video kami. Nah seperti tunas yang masih muda sekali dan daunnya itu kalau kita pegang terasa keras gitu ya. Itu berbeda dengan daun yang biasanya saat kita awal tanam dan pertumbuhannya tanpa kendala itu akan lemes seperti ini lur ya. Ini normal, ini akan seperti ini. Tapi kalau fase pemulihan pasti ini akan mengeras dulu. Nah nanti bisa kita atasi dengan cara aplikasi nutrisi daun selanjutnya. Setelah aplikasi insek itu nanti minggu kedua kita aplikasikan untuk insek dan dicampur fungi ya. Terus kita aplikasikan juga sekaligus dengan nutrisi daun. Nutrisi daun bebas dulur, yang penting
kandungannya nitrogen dan fosfat untuk daun ya. Untuk daunnya aja kita fokus untuk penanganan daunnya dulu. Nanti setelah daun teratasi, pasti saat daun tumbuh akan tumbuh juga ya. Tunas-tunas seperti ini, tunas-tunas baru dan membawa bunga langsung ya ini. Langsung masuk fase generatif dulu. Otomatis nanti bunga juga akan muncul. Nah, setelah nanti bunga muncul seperti ini, baru kita aplikasikan untuk nutrisi buahnya juga. Gitu ya. Dan kemarin sedulur, untuk fungisida kita sebelum terkena serangan pakai bahan aktif apa itu? Mancozeb ya. Mancozeb tanpa zinc. Nah, setelah kita mengetahui tanaman kita menemui kendala di lapangan ya, semacam hama trip dan tungau dan rontok daun atau daun keriting, itu wajib kita ganti untuk fungisidanya yang mengandung zinc sedulur ya. Mengandung zinc, syukur zinc plus ada plusnya itu. Ya, kandungan rahasia dari pabrik ya. Itu sangat membantu sedulur, sangat membantu untuk pertumbuhan tunas di samping nutrisi ya. Kandungan zinc gunanya seperti ini sedulur. Jadi selain nutrisi juga fungisida harus kita perhatikan ya. Kita perhatikan untuk fungisida, pilihlah fungisida yang mengandung zinc, terutama dalam fase-fase penyembuhan atau pemulihan tanaman ya. Sebab kenapa untuk fungisida tetap kita aplikasikan, karena cuaca kan kita nggak tahu di lapangan. Kadang tiba-tiba panas, kadang mendung, kadang hujan. Makanya sebagai bentuk antisipasi, kita jangan nunggu serangan terkena jamur dulu ya, baru kita aplikasi, itu nanti akan sangat menyulitkan kita. Ya, sekaligus kita melakukan pemulihan, aplikasi nutrisi insek, dan kita cegah dengan fungisida. Bisa dengan fungisida kontak aja bisa. Tapi misalkan juga mau dimix dengan fungisida sistemik juga lebih bagus. Jadi perlindungannya bisa dari luar, bisa dari dalam ya. Istilah orang, aman di luar, aman di dalam. Nah, jempolan dulur hal gitu ya. Nanti biar untuk tanaman kita bisa maksimal pertumbuhannya sampai memasuki fase generatif dan akhirnya panen dan sekaligus finish dengan hasil yang maksimal insya Allah. Kalau yang mudah didapat di pasaran, di toko-toko pertanian terdekat saya itu ya Propinep, yang ada zincnya itu termasuk yang terkandung di antrakol ya. Pasti ada merek-merek lain ya, itu tergantung selera sedulur tani semua itu apa, boleh silahkan dipakai ya. Untuk Mancozeb didoleng dengan Propinep yang mengandung zinc. Misal pun adanya Mancozeb aja tidak apa-apa, yang penting nanti cari Mancozeb yang kandungannya atau bahan aktifnya ada kandungan zincnya sedulur. Nanti ada salah satu produk yang ada zincnya. Coba nanti tanya di toko pertanian. Saya juga pernah itu kemarin pakai tapi lupa mereknya sedulur. Mancozeb yang ada kandungan zincnya. Itu walaupun kita aplikasi secara masif ya, secara terus menerus, secara dengan interval jarak spray yang terlalu dekat, itu tetap daun kita aman, tidak akan perung atau mengkerung gitu, menggulung. Di insya Allah tetap aman untuk daun-daun kita saat kita aplikasi dengan bahan aktif yang mengandung zinc itu ya. Dan untuk insektisida sedulur, kita ya tentunya sedulur tani sudah mengetahui semua ya, untuk penanggulangan trip dan tungau itu ya pakai bahan aktif itu aja, itu ya memang itu bahan aktifnya yang sering kita pakai. Yang penting kita lakukan sistem perolingan sedulur. Pertama, saya kemarin 2 kali aplikasi menggunakan bahan aktif Abamectin sedulur. Abamectin kita rolling, kita aplikasi tunggal ya, tanpa kita kasih oplosan. 2 kali spray, terus nanti setelah 2 kali spray kita rolling dengan bahan aktif Piridaben ya. Dan Piridaben itu akan sangat bagus dulur kalau kita mix dengan bahan aktif Imidacloprid. Itu reaksinya sangat cepat. Setelah ada tungau trip itu langsung rontok. Kadang belum kita selesai nyepray aja, kita balik ke lahan lagi, ke lahan yang barusan kita sempat itu sudah pada berjatuhan ya. Dengan dosis Abamectin itu saya menggunakan bahan aktif Abamectin kemarin yang kandungannya 36 gram per liter. Itu bisa kita gunakan sebanyak 8 mili saja dulur, 8 mili per 16 tangki ya. Dan untuk bahan aktif Piridaben kita juga gunakan 8 mili untuk 16 liter tangki air itu. Dan perolingan atau oplosannya yaitu Imidacloprid,
merek bebas di pasaran banyak itu imidacloprid ya, termasuk dalam misalkan kalau saya pakainya kan Avidor, itu yang terdapat di toko terdekat saya Avidor, itu gampang dicari. Misalkan tempat lain, tempat jenengan adanya misal Klopindo itu juga bisa digunakan ya. Confidor itu juga bisa digunakan. Nah, itu juga masih banyak merek-merek lain yang bisa kita aplikasikan. Yang penting isinya imidacloprid. Dan ini tanaman dulur, ini tanaman adalah tanaman yang kita tumpang sarikan ya, yang dulu waktu awal-awal pertumbuhan itu sempat kita publikasikan itu, yaitu pertama bunga kul ya, ada bunga kul. Alhamdulillah sudah selesai kita melakukan pemanenan dulur bunga kul, dan untuk kubis juga mulai kita panen ya untuk hari kemarin. Dan ada lagi nih yang belum panen dulur, masih memasuki fase generatif dan buahnya belum merah, yaitu tanaman tomat ya. Ini dulur ya, kita sepilkan untuk tanaman tomat. Nah inilah dulur untuk tanaman tomat yang kita tumpang sarikan dengan tanaman cabai ya. Nah ini ya, seperti kita ketahui bersama sedulur, untuk keuntungan tumpang sari yaitu selain kita bisa menghemat budget ya, menghemat biaya untuk perawatan cabai kita yang tidak serta-merta kita harus merogoh kocek dalam-dalam ya, merogoh kantong kita terus dalam melakukan perawatan sebelum cabai kita itu panen. Nah kita bisa panen dulu untuk hasil tumpang sarinya, termasuk tomat ini juga. Insya Allah setelah nanti kubis ini selesai kita panen, yang pertama kan panen kembang kol sudah selesai ya, terus ini kubisnya udah kita panen sekali kemarin, dan insya Allah setelah nanti kubis selesai kita panen, tomat akan mulai merah ya, akan mulai merah. Ini akan sangat membantu biaya produksi tanaman cabai kita dulu. Tapi dengan sistem tumpang sari seperti ini, nanti seperti saya katakan tadi, bisa membantu biaya perawatan. Bahkan kalau saat kita pas ya, pas panen, pas harganya jempolan, pas harga bagus, insya Allah malah justru untuk biaya perawatan itu akan tertutup di awal dengan tumpang sarinya saja ya. Bahkan kita bisa ada sisa untuk ya buat keperluan, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oke sedulur ya, kiranya sedikit review dan spill dari tanaman kita yang sempat kemarin terserang bercak daun dan keriting daun. Nah, alhamdulillah hari ini sudah mulai ada perkembangan dan efek dari apa yang kita aplikasikan. Nah, nanti coba kita ke tengah, kita keliling lahan dan kita spillkan dulu untuk hasil akhirnya seperti apa. Dan insya Allah untuk tanaman ini akan kita publikasikan sampai nanti kita memasuki fase panen ya, generatif sampai panen. Nanti hasilnya seperti apa, dengan kendala-kendala yang ada yang telah kita hadapi, nanti hasil akhirnya seperti apa. Insya Allah di lain kesempatan semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan ya, dan umur yang panjang sehingga kita semua bisa saling berinteraksi, bertukar kawruh, tukar pengalaman lewat channel video kami. Oke dulur, tetap semangat, jagalah kesehatan dan teruslah berkarya, karena bertani adalah seni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.